Jadi ini indikator pertama jamaah yang berbahagia. Siapa yang mau bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka hendaklah dia melatih hatinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka memiliki jiwa syukur jamaah sekalian, ini bermakna menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita disebut dengan sifat qanaah, yang menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang senantiasa memiliki jiwa syukur ini tidak memiliki ambisi yang berlebihan. Jadi dia tidak memiliki ambisi yang berlebihan. Oleh karena itu dia tidak akan pernah stres, dan inilah nikmat bagi hati yang senantiasa bersyukur. Jadi kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan memiliki ambisi yang berlebihan. Demikian juga jamaah yang berbahagia, kita tidak akan pernah stres. Kenapa? Karena kita menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang pandai bersyukur ini sangatlah cerdas memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka ia malah terpesona dengan pemberian dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bila sedang kesulitan, maka ia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, kalau kita sedang sulit, perhatikanlah orang yang lebih sulit dari kita. Bila kita sedang diberi kemudahan, maka ia bersyukur dengan memperbanyak amal ibadahnya. Jadi orang beriman itu ajaib. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita dalam kesulitan, maka perhatikanlah orang yang lebih sulit dari diri kita. Saya nonton televisi jamaah yang berbahagia, ada seorang sopir angkot di Jakarta. Itu selama masa pandemi tidak pernah kasih keluar untuk membawa mobil angkot. Kenapa? Dia bilang, bayangkan saya harus beli bensin 30.000, kemudian saya hanya mendapatkan 10.000. Daripada saya keluar mendapat mencari rezeki seperti itu, lebih banyak pengeluaran saya. Ditanya, Bapak hidup dari mana? Dia bilang, bantuan tetangga. Dan kemudian kalau ada yang masih kasih berhutang. Yang jamaah yang berbahagia. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit, lihatlah orang yang lebih sulit dari diri kita. Maka ini akan memberikan rasa syukur kepada diri kita. Dan apabila kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bersyukur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun akan mengujinya dengan kemudahan yang lebih besar lagi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kemudian jamaah yang berbahagia kita bersyukur dan memperbanyak amalan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kemudahan yang lebih besar lagi. Apabila dia tetap bandel dengan terus bersyukur, maka Allah akan mengujinya lagi dengan kemudahan yang lebih besar lagi. Maka berbahagialah orang yang pandai bersyukur. Jadi kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada saudara sekalian, jangan dianggap bahwa itu bukan ujian. Itu ujian. Cuma saja hanya orang biasa lolos dari ujian tak kala ditimpa oleh kesulitan. Tapi kalau dia ditimpa dengan kemudahan, kadang kita tidak mengatakan sebuah ujian. Bahkan ada orang berkata, coba lihat saya sholat biasa-biasa saja. Kadang-kadang juga saya tinggalkan sholat. Kadang-kadang juga saya tidak bersedekah, tetapi coba lihat limpahan rahmat yang Allah berikan kepada saya. Hati-hati jamaah yang berbahagia, jangan sampai kita ditimpa penyakit yang namanya istidraj. Ya. Seakan-akan kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.